Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di Jumat pagi ini kami hadirkan buat Anda Mutiara Pagi Islam Berjaringan Korwil 16. Telah hadir di studio ada Ustadz Sabda Alam Syah Tanjung SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Ustadz? Alhamdulillah, kabar Sehat baik ya. Alhamdulillah Baik. sehat. Ustadz, tema kita di Jumat pagi ini 3 wasiat agung dari Rasulullah SAW. Bagaimana sebenarnya dan apa yang disampaikan Rasul tuh ketika wasiat yang disampaikan kepada umatnya nih Ustadz. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seraya mengucapkan Alhamdulillah. Bagaimanapun keadaan kita, kapanpun itu keadaan kita, dimanapun berada tetap ucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan dari ucapan syukur yang kita keluarkan selalu dari lisan kita, Allah tambahkan nikmat kepada kita bagi orang-orang yang selalu bersyukur. Selawat beriringkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, 3 wasiat agung yang diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya hingga akhir zaman. Yang pertama, idza qumta fi salatika fasalli salatan mu'adda. Jika kamu hendak melaksanakan salat, maka salatlah seperti solat yang terakhir kalinya. Bayangkan, kita nanti zuhur atau asar, isya. Solat isya itu sebagai solat yang terakhir kalinya. Tak jumpa kita dengan isya berikutnya. Lalu bagaimana keadaan kita? Ketika kita solat sebagai solat yang terakhir, apakah sholat kita itu bisa kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak orang-orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Apalagi orang yang tak sholat. Seperti kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Kok bisa celaka? Padahal ia melaksanakan sholat. Siapakah yang termaksud orang-orang yang celaka dalam sholat itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang selalu menunda-nunda urusan sholat. Ketika datang azan, panggilan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, masih bisa lagi. Dilaksanakan sekitar 1 jam lagi. Contoh zuhur dulu. Masih bisa dikerjakan jam 2. Kita tak sadar bahwasanya azal itu tak tahu kapan datangnya. Berharap kita jam 2 datang. Kita melaksanakan sholat zuhur. Rupanya ajal datang menjemput.
Itulah tadi pesan dari Rasulullah SAW, sholatlah engkau sebagai sholat yang terakhir kalinya. Yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadhiru min ghuda. Dan janganlah engkau mengatakan sesuatu yang membuatmu minta maaf di kemudian hari. Banyak orang kita saksikan enak-enak sama dia aja, mau bercakap sesuka hatinya. Termasuk orang-orang yang berpangkat tinggi, berkelebihan harta. Kalau dalam istilah bahasa pesisir toke. Kalau udah toke, enak-enak aja bercakap sama anggotanya. Salah sikit, berhenti kau. Salah sikit, berhenti kau. Kemudian dikeluarkan dari lisan dengan ucapan yang membuat orang sakit hati. Kata Rasulullah, di kemudian hari akan dituntun ia untuk meminta maaf kepada orang yang telah disakiti lewat lisannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Ucapkanlah dengan kata yang baik. Wa maghfiratun, dan mudahkan untuk memaafkan orang lain. Dari ucapan bisa Allah tinggikan derajat kita setinggi-tingginya jika kita selalu berkata dengan baik lewat lisan. Hanya satu ucapan. Dari satu ucapan bisa Allah turunkan derajat kita seturun-turunnya lewat satu ucapan yang tidak baik. Makanya hati-hati dalam berkata. Salah satu pemimpin, tak sembarangan kita memilih pemimpin. Sempat kita semua memilih pemimpin yang sembarangan, yang kita khawatirkan adalah pemimpin yang zalim, yang tidak memikirkan masyarakat atau rakyatnya. Salah satu ia berkata dengan ucapan, perang negara lain, hancur satu negara dalam satu ucapan saja. Naikkan harga BBM, naik seluruh Indonesia, satu ucapan saja. Itulah bahaya lisan. Makanya para ulama sepakat bahwasannya lisan itu sebelum diucapkan itu masih milik kita. Masih milik kita sendiri. Dan setelah kita ucapkan itu sudah milik orang lain. Artinya apa? Di kemudian hari ada seseorang yang menuntut kita lewat ucapan kita tersebut. Contoh, berjanji. Siapa yang berjanji? Banyak orang-orang yang berjanji. Kita beri salah satu contoh adalah orang-orang yang ketika ingin menjabat sebagai pejabat. Dia mengeluarkan banyak janji-janji kepada masyarakat. Ketika ia terpilih menjadi salah seorang pejabat, mewakili rakyat, ataupun menjadi pemimpin di salah satu daerah ataupun presiden satu negara, maka ucapan janjinya itu yang harus dipertanggungjawabkan. Tsumma latus alunna yauma idzin anin naim. Di kemudian hari akan dimintai semua pertanggungjawaban. Dari lisan kita bisa membuat diri kita kaya. Lewat apa? Lewat ucapan yang dusta. Lewat ucapan berbohong. Lewat ucapan tipu daya. Lewat lisan bisa membuat diri kita kaya. Baik kaya itu lewat dengan cara yang halal. Halalan thayyiban. Dari ucapan. Kita mengucapkan salah satu yang baik. Tidak mengganggu orang lain. Dan orang lain pun senang melihat kita. Bahagia kepada kita. Segan kepada kita. Karena kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik.
Dan Allah pun tidak segan-segan memberikan rezeki kepada kita. Karena kita menjaga lisan kita melewati orang-orang yang diberikan Allah langsung petunjuk kepadanya untuk disalurkan kepada kita. Yang ketiga, wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman bagi kita sampai akhir zaman, yaitu wajma'al yasa mimma fi yadayin nas. Hentikan maksiat hari ini untuk menggantungkan harapan kita kepada manusia. Rasulullah mengatakan hentikan hari ini juga menggantungkan harapan kita kepada manusia. Jika kita berharap lebih kepada manusia, yakinlah suatu saat kita akan merasakan kekecewaan yang sangat dalam. Lalu bagaimana caranya? Allah mengatakan, Ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan salat. Disambut dengan surah Al-Fatihah. Di ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ya ada yang lain. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Terkadang ada seseorang yang rajin beribadah, selalu meminta doa kepada Allah, selalu bermunajat, meminta pertolongan kepada Allah, namun tak juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia lama kelamaan putus asa. Putus asa dalam arti beralih akidah kepada yang lain. Semisal kita ambil salah satu contoh orang yang berdagang. Berdagang ini kebanyakan akidah manusia itu berpindah dengan sebentar saja kepada manusia. Salah satu contoh berdagang tadi, 1 minggu ia berdagang, menjual sesuatu barang dagangan atau masak-masakan di toko maupun di rumahnya. 1 minggu itu ramai, sangat luar biasa. Ibadahnya tidak terganggu. Tak ada gangguan ibadahnya, makin kuat doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 minggu, Allah berikan berupa ujian. Artinya ujian keimanan itu kepadanya melalui 1 butir kotoran. Bisa dikatakan kotoran, terjatuh mungkin ke dalam makanan, atau orang melihatnya langsung drop. Tak ada besoknya yang datang karena sempat viral. Si anu, dagangan si Fulan telah kotor, ada kotoran katakanlah tikus yang bergabung dalam 1 rantang itu. Wah, kuah gulai contohnya kan. Viral lah kemana-mana. Jadi 1, 2, atau 3 hari mulailah sunyi dagangan tersebut. Tak laku. Dalam arti ya tak ada yang pembeli. Dagangan tak laku, uang pun mulai menipis. Jadi pada satu ketika ada seseorang yang datang ingin belanja di dagangannya itu, membisikkan kepada telinganya, Fulan, sepertinya tokomu ini dikenakan manusia. Ada sosok manusia yang iri. Diberikanlah berupa jampi-jampi, katakanlah begitu kan. Jampi-jampi kepada dagangan, makanya sepi sampai sekarang. 2 hari dia datang lagi. Kan sepi lagi katanya. 3 hari datang lagi dia. Sepi. Terdengar dengan istrinya. Entah ianya Pak, yang dikatakan Oge itu, ayolah kita tengokkan sebentar. Sama datuk yang di sana. Nah, beralihlah akidah tadi. Mulailah menanya. Ditanyakan kepada orang-orang pintar. Begitu sampai,
Pak, begini-begini keluhan saya. Bagaimana ini, Pak? Dan orang pintar ini menjawab asal-asal jawab, tapi tepat. Oh, sepertinya Anda lewat dari pintu belakang, terinjak pohon ini, batang ini, dan batang ini. Mau maghrib, contoh. Jadi katakan, oh, orang pintar ini tadi. Kemudian berpikir si bapak, oh iya ya, semalam aku ngangkat kain, terinjak aku ini. Itulah penyebabnya marahan, tutupnya jualan. Ya macam-macam caranya, Pak. Nah, ambillah alat ini dan alat ini berupa ayam contohnya. Disenggang, diantarkan kemari. Pulanglah ke rumah, mudah-mudahan nanti malam rame. Jadi, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu dia pulang, memulai kembali dagangannya. Entah kenapa datang rombongan dari luar kota, bukan orang yang daerah situ, dari luar kota pula ini datang kepadanya, ramai sampai tak sanggup dia lagi untuk menghidangkan orang yang datang. Berpikirlah mulai dari situ. Oh iya pula Pak Dukun ini ya. Sempat ia mengatakan begini-begini. Ramai rupanya. Beralihlah akidah kepada manusia. Tak taunya itu adalah jebakan. Sempat pada saat itu dia menyembah selain Allah. Artinya menggantungkan harapannya kepada Pak Dukun ini tadi. Berupa hal kecil. Datang ajal kepadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka keadaan dia adalah mati dalam keadaan musyrik. Mati dalam keadaan kafir. Keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu berhati-hatilah. Istiqomahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah salah satu doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dikabulkan Allah melewati caranya. Apa caranya? Contoh, anak SMA berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku berupa kereta, sepeda motor, supaya bisa aku jalan-jalan lewat sepeda motorku ini. Allah mengabulkan, dikabulkan Allah. Kemungkinan cara mengkabulkan itu Allah buat dia bekerja dulu. Setelah beberapa tahun dia kumpulkan uangnya dari hasil kerjanya, maka apa yang diharapkan dia terkabullah melewati doa yang ia ucapkan beberapa tahun yang lalu. Itu saja mungkin. Baik, Ustaz. Tadi ada pesan ya, Rasul itu bahwa menjaga sholat nih. Sementara ada orang-orang yang rajin beribadah tapi tetap melakukan perbuatan maksiat nih, Ustaz. Apa sebenarnya yang salah nih, Ustaz, dari perbuatan ini? Baik. Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada pertanyaan tadi, dia sholat tapi tetap melakukan maksiat. Yang salah siapa? Yang salah sholatnya atau orangnya? Di sini kita jelaskan bahwasanya sholat itu ketika baik dilaksanakan khusyuk. Itulah tadi. Sholatlah sebagai sholat yang terakhir kalinya. Artinya supaya kita khusyuk. Tak main-main lagi. Tak ada lagi menghayal-hayal. Begitu Allahu Akbar, takbiratul ihram, tak ada lagi hayalan dunia. Tak ada lagi hayalan bisnis. Tak ada lagi hayalan keluarga. Fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sholatnya baik, sempurna, ikhlas, kadang-kadang sholat ini kelihatan baik. Baik, khusyuk. Tak ada celah sedikit pun kesalahan dalam sholat. Kalau ada orang lain yang
melihat. Dia tahu ada orang lain melihatnya, maka ia berpura-pura seperti orang mu'allim, orang yang khusyuk dalam sholat. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang betul ikhlas. Alladzina hum yura'un, bukan orang-orang yang riya terhadap ibadahnya. Orang yang ikhlas melaksanakan ibadah sholat kepada Allah. Begitu sholatnya baik, secara otomatis perbuatan itu mengikuti yang baik-baik. Salah satu ucapan yang sering berkata kotor, ketika sholatnya baik, hendak mengucapkan kata kotor tak sanggup. Karena dia berpikir, tadi saya sholat. Itu apa saya? Berkata kasar, menggibah orang. Itulah salah satu fungsi dari sholat yang baik, sholat yang khusyuk, menjaga kita dari segala sesuatu kemaksiatan. Lalu bagaimana sebenarnya kita ini beribadah ini agar bisa khusyuk nih? Ada strategi khusus nggak nih Ustaz? Supaya kita ini tetap beribadah atau sholat ini tetap khusyuk, gimana caranya nih? Caranya memang khusyuk ini susah. Yang paling utama yaitu merendahkan diri kita kepada Allah dengan serendah-rendahnya. Anggap kita manusia yang paling hina, paling tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rasa sombong, selalu berucapkan istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan kemudian melaksanakan sebelum sholat yaitu wudhu. Sebelum wudhu kita istinja dulu, membersihkan segala najis baik di dekat kemaluan maupun lubang dubur. Dan itu kebanyakan umat Islam yang berat melaksanakan karena ribet. Orang sampai masjid langsung wudhu aja lah, daripada masuk kamar mandi membersihkan lagi, jadi lama. Makanya keikhlasan itu perlu sabar dalam melaksanakan rangkaian ibadah sebelum sholat. Contohnya istinja tadi kan, istinja betul-betul dibersihkan. Begitu kita bisa sabar beristinja, kemudian dilaksanakan kembali berwudu dengan sabar. Karena kunci salah satunya adalah wudu. Begitu kita sholat, wudu kita sembarangan, tak sah sholatnya. Wudu terlebih dahulu, cuci tangan ini dengan santai aja, sabar, membasuh semua apa yang perlu dalam tuntunan hukum itu, tuntunan wudu, sampai ke kaki dengan keadaan sabar. Nikmati wudu itu. Kenapa jadi mulut dibasuh, dicuci, kenapa hidung, muka dicuci, kenapa tangan harus dicuci, kepala dan kaki. Semua ada maknanya. Ketika kita bisa merenungi hasil wudhu itu, maka kita dianjurkan untuk bersyahadat. Bersyahadat dengan cara yang lambat. Baik. Nah, itu. Barulah melaksanakan sholat. InsyaAllah. Baik Ustaz, ini terkait dengan wasiat yang kedua tadi, menjaga lisan ya. Bagaimana kita tetap istiqomah menjaga lisan itu tetap baik gitu Ustaz. Apa ada dalilnya nih Ustaz? Dalilnya kata Allah, sebaik-baik manusia adalah yang beriman kepada akhirat, kepada akhir zaman, dengan cara tidak memperbanyak ucapannya. Artinya apa? Kalau kita berkata, salah satu yang kita ucapkan kepada manusia, kita harus pikirkan dulu. Apakah ucapan kita bermanfaat bagi orang, atau menjadikan ucapan ini musibah bagi kita. Gitu. Sebelum kita bertindak, melakukan sesuatu dengan ucapan, kita harus pikirkan dulu. Ini anjuran Rasulullah ini sangat luar biasa. Kita disuruh berpikir dulu. Apakah layak ucapan yang kita hantarkan kepada orang-orang yang mendengarkan, atau sebaliknya, ketika ucapan ini tidak baik, akan mendatangkan mara bahaya, musibah bagi kita, suatu saat nanti lebih baik diam. Tapi kalau memang betul baik,
Oh, artinya harus diucapkan, kewajiban yang harus dilaksanakan, ucapkan. Maka ucapkanlah dengan lantang pula. Kalau memang itu kata yang wajib. Baik. Ya. Baik Ustadz, terima kasih telah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Islam Berjaringan. Alhamdulillah. Ya. Sukses selalu nih Ustadz. Assalamualaikum. Pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, demikianlah kebersamaan kita di Mutiara Pagi Islam Berjaringan. Semoga ini menambah wawasan Anda dan jadi ketakwaan ya, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ismail Marzuki undur diri. Kita akan kembali lagi di Mutiara Pagi Islam Berjaringan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.